Ya, malam teman-teman, Mbak Nila, Mbak Yuli, Mbak Ainu, Mbak Ainu kan ya, bener ya? Iya, Ya. unik banget namanya. Iya, jadi nama saya Liliana, saya dari Swebi Antik, dan saya makasih banget teman-teman udah mau join ya kelas aku, yang benernya itu basic banget, makanya itu aku kasih banyak banget materi. Dan sebenarnya tujuan aku tuh buat kelas ini tuh supaya teman-teman tuh bisa ini meningkatkan curiosity-nya ya tentang hal-hal yang sebenarnya tuh kita bisa buat banyak hal tuh sendiri loh teman-teman. Jadi kayak aku aja itu sebenarnya dari tahun 2015 itu saya udah buat semua kebutuhan kebersihan sehari-hari seperti scalp balm, pelembab tubuh, sabun mandi, shampoo, pasta gigi, sabun cuci baju, sabun cuci piring, cairan pel, sabun pembersih buah dan sayur, itu dari tahun 2015. Dan dengan membuat semua produk-produk ini, saya bisa menghemat jauh, mengurangi exposure tubuh dari kimia-kimia berbahaya, dan juga mengurangi sampah kemasan. Jadi aku share tentang ini yang sabun mandi, shampoo, pasta gigi, sabun cuci baju, sabun cuci piring, cairan pel, sabun pembersih buah dan sayur itu saya cuma butuh 2 liter minyak kelapa dan biaya yang saya keluarkan tuh sekitar Rp150.000. Ya mungkin sekarang berapa naik lama ya. tuh, Kak? Buat berapa Apanya? lama tuh, Kak? Untuk 1 bulan. 2 liter. 2 liter untuk 1 bulan, Mbak. Cuman kan aku nggak ada ini ya, nggak ada keluarga ya, jadi aku tinggal sendirian. Jadi untuk semua kebutuhan sehari-hari sendiri. Dan itu udah kalau shampoo itu memang ada bahan yang lain sih. Jadi aku nggak masukin yang shampoo-nya, tapi kalau untuk sabun mandi itu bahannya minyak kelapa itu, teman-teman. Dan itu juga saya udah include listrik sama air ya. Bahkan waktu yang saya butuhkan itu tiap bulan tuh kurang dari 2 jam untuk persiapan semuanya. Jadi banyak orang bilang, wah buat sabun sendiri tuh repot banget. Sebenarnya enggak. Jadi kalau kita bilang kita belanja di mall aja, belanja di supermarket, parkir aja, maksudnya jalan dari rumah ke tempat mallnya aja itu udah bisa. Udah berapa jam ya? Iya udah berapa Belum jam kalau gitu macet kan. ya. Betul, cari parkirnya. Nah, terus nanti Udah ngantri di kasir ya kan. Nah, itu keluar udah. bensin juga ya, Kak? Keluar Nah, apa? bensin lagi. Keluar bensin pula ya. Iya, bener kan? Itu udah berapa lama gitu kan. Dan juga berapa banyak sampah yang kita hasilkan. Jadi dengan kita buat semuanya sendiri itu memang kelihatannya repot, tapi kalau teman-teman udah nemuin kliknya itu pasti kayak oh ya ampun ternyata memang bisa ditunggu, apa nggak usah ditungguin gitu loh, buat aja semuanya langsung gitu, buat semuanya sendiri, apa kayak sabun, misalnya sabun cuci piring, cairan pel, sabun cuci baju itu sebenarnya satu, semuanya jadi satu gitu, multi purpose gitu, satu bahan, satu ini ya. Dan itu mana aku tunjukin kali ya, aku tunjukin sebentar ya teman-teman ya, aku tunjukin ininya. Nah, jadi kayak gini teman-teman, ini botolnya. Jadi kalau biasanya aku ada satu kayak jerigen gitu, jadi aku isiin aja kalau ini udah habis ini. Nah, ini untuk cuci muka bisa, untuk apa mandi juga bisa. Tapi aku mandinya biasanya pakai sabun bar sih. Cuman kalau itu aku keluar, tapi kalau di rumah sih ini pakai ini ya. Nah, terus ini untuk ngepel juga bisa, untuk deterjen juga bisa. Tidak satu ini semuanya. Jadi kan sebenarnya kita tuh terlalu diterin oleh iklan. Kalau misalnya kan iklan tuh bayangin aja nanti ada produk-produk yang untuk sabun mandi sendiri, ntar sabun muka sendiri, sabun kewanitaan sendiri, ya enggak. Terus nanti sabun pel sendiri, sabun cuci piring sendiri, terus sabun deterjen sendiri. Nah, kenapa mereka seperti itu ya? Karena untuk mereka tuh dapat lebih banyak uang gitu, dan juga untuk marketing. Karena kalau misalnya mereka, oh ini multi purpose nih, satu sabun ini untuk semuanya, kan kita jadi kayak marketing ininya kan, marketing skemanya kan nggak terlalu kuat ya di otak kita gitu ya. Nah, terus sebenarnya
semua itu bisa kita dengan satu sabun tuh untuk semuanya tuh bisa teman-teman. Dan juga yang pastinya kalau kita buat sendiri itu oh iya mau nanya Mbak Nila. Ini yang Kak Rana bisa coba out dulu nggak? Keluar dulu terus sign in lagi. Soalnya tadi nggak bisa. Oke. Nggak muncul namanya di sini. Oke. Ada yang mau join masuk, cuman nggak muncul namanya di kita, jadi saya juga nggak bisa admit ya. Oh gitu, oke. Gitu. Kalau ada namanya kan saya bisa admin. Loh, ini aku kelihatan nih ada tulisan admin. Iya, cuman nggak ada Rananya kan. Oh ini baru yang. Ya, aku yang tadi admit sih Mbak. Mungkin karena aku jadi host kali ya. Halo Mbak. Oh gitu, udah di admit Mbak Rananya. Udah. Ya aku yang admit sih tadi. Makanya aku lihat loh kok ada tulisan Rana. Nggak muncul. Ya. Oke. Ya aku lanjut ya. Halo Mbak Rana. Ya. Halo. Baru bergabung. Ya. Nah jadi aku lanjut lagi ya. Jadi teman-teman tuh dengan buat semuanya sendiri itu juga yang bagus tuh selain mengurangi sampah, teman-teman bisa mengurangi exposure bahan kimia loh teman-teman. Jadi teman-teman masih sering dengar ya SLS paraben itu kan, dan itu banyak banget di produk-produk komersial dan biasanya yang non SLS non paraben itu yang produknya jadi mahal-mahal gitu kan. Nah jadi kalau teman-teman buat sendiri kayak gitu tuh sebenarnya ya itu jadi itu benar-benar non SLS non paraben dan non chemical yang aneh-aneh. Jadi benar-benar kayak aku bahannya itu cuman apa? Cuman minyak, air sama minyak kelapa. Dan banyak yang dan kita tuh juga terlalu didoktrin oleh iklan itu untuk apa? Untuk yang wangi-wangi gitu loh. Jadi semua produk kita dari kecil tuh pakainya yang wangi-wangi. Perhatiin nggak? Dan karena semua itu wangi gitu. Dan jadi memang itu mungkin aku nggak ngerti sih. Mindset kita jadi kayak iya ya untuk kalau piring yang bersih itu harus yang wangi lemon. Jadi kalau misalnya kayak aku nih sabun cuci piringnya itu nggak ada wanginya sama sekali gitu. Nah jadi kadang-kadang orang nggak terbiasa ini kayak nggak bersih gitu. Padahal kan nggak ada wangi lemon juga bukan berarti nggak bersih gitu kan. Nah jadinya padahal kita balik lagi untuk wangi-wangi itu sendiri kimianya banyak sekali. Jadi teman-teman bisa cek untuk parfum komersil, parfum di ini ya. Itu nanti teman-teman coba pakai yang parfum yang teman-teman buat sendiri dengan parfum yang teman-teman beli di toko. Itu pasti ketahanannya tuh beda banget. Jadi kayak mungkin yang pakai yang buat sendiri tuh mentok-mentok paling kayak 2 jam gitu kan. Tapi kalau yang beli di toko pasti kayak bisa lama kan, kayak 6 jam gitu kan. Nah, terus banyak yang suka nanya ke aku, loh, pilihannya kenapa ya? Kok ini parfumnya nggak lama gitu kan? Yang aku buat, ya karena memang chemicalnya dikit. Jadi sekarang kita bayangkan kenapa kok parfum itu kok bisa lama. Nah, jadi kalau teman-teman tuh buat sendiri, teman-teman tuh jadi kayak ini loh, kayak aku buat sabun ini kok udah pakai pewangi, tapi kok wangi itu nggak kayak sabun komersil gitu kan. Sabun komersil bayangin aja, dibuka aja udah nges wangi gitu kan. Terus ditaruh di kamar mandi sebulan aja, kita masuk kamar mandinya aja masih nges wanginya. Nah padahal kalau kita buat sendiri teman-teman, sabunnya itu paling ya mentok-mentok juga seminggu. Itu pun kalau misalnya teman-teman lagi gosok di badan itu ini wangi. Teman-teman buka kamar mandi pun juga nggak akan kayak wah wangi banget. Kenapa? Memang chemicalnya tuh nggak sebanyak chemical yang di sabun komersil gitu. Nah, cuman pertanyaannya, lu kok bisa sabun komersil itu kok murahnya minta ampun. 1 bar aja paling cuman nggak tahu berapa ya, mungkin 6.000 gitu kan. Nah, padahal kalau misalnya kita beli sabun natural itu kan 30.000, tapi sebenarnya kalau sabun natural itu kan juga mereka ada ininya ya prosesnya. Tapi kalau teman-teman buat sendiri, kayak aku buat sendiri tanpa pewangi, itu sebenarnya 1 bar itu paling modalnya cuma 2.000-3.000 rupiah gitu. Nah, jadi makanya tuh banyak yang ikut kelasku itu karena apa? Karena mereka tuh sebenarnya biasanya karena sakit gitu kan. Dan terus sama dokternya suruh pakai misalnya sabun natural yang merek Sebamed. Sebamed kan memang tanpa SLS, tanpa paraben, terus sama pewangi kan. Tapi tahu sendiri harganya 1 bar itu 60.000 setahu.
Nah, jadi mereka akhirnya kenapa nggak beli kan? Dan itu efeknya juga sama gitu. Jadi yang aku mau tekankan ini tuh adalah apa? Semoga teman-teman tuh jadi kayak ketika membuat itu jadi increase curiosity-nya gitu loh. Jadi tahu kayak oh iya ya, kalau aku sering pakai misalnya aku sering di rumah ini sering misalnya pakai lilin gitu. Iya, harusnya aku kenapa nggak aku buat sendiri ya daripada beli terus padahal kalau beli lilin aja yang paling murah aja kadang cuman kecil-kecil aja ya. Itu udah 30.000 dan kita nggak tahu loh itu bahannya apa gitu kan. Nah, teman-teman kalau mau tahu yang kalau teman-teman coba baca itu ada yang namanya parafin kan. Nah, parafin itu kan dia tuh adalah turunan minyak bumi dan itu memang diklaim tapi masih nggak tahu ya tapi ini ya dibilangnya nggak bagus untuk kesehatan karena ada ini loh, menghasilkan kayak karsinogen ketika dia itu dibakar gitu. Taunya dari mana itu pakai parafin atau enggak? Kalau dimatiin itu loh apa namanya asapnya itu terakhir tuh warna hitam. Nah, itu mereka itu bilangnya namanya SOOT, SOOT. Nah, itu biasanya pakai parafin. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman buat sendiri, teman-teman bisa mengurangi kadar parafinnya dan mengganti dengan soy wax atau beeswax atau wax yang jauh lebih ramah lingkungan. Nah, dan teman-teman nanti bisa untuk ininya ya di apa namanya yang tadi aku lihat di grup juga dan teman-teman nanti juga itu banyak banget yang teman-teman bisa praktekin. Jadi aku di sini paling yang mau aku tunjukin adalah memang karena aku sendiri nggak buat lilin sendiri karena aku buat lilin ya kemarin itu untuk kelas itu dan hasilnya pun juga udah aku bagi-bagiin ke teman terus aku pakai habis sendiri ya terus sama ya udah sih nggak ini yang paling aku pakai itu adalah yang alkohol itu yang pewanginya tapi aku lebih ke ini jadi alkoholnya aku juga pakai untuk sanitizer. Jadi teman-teman nggak usah pakai kayak misalnya kan kalau kita ke mall atau lagi mau makan gitu kan, kita kan nggak tahu nih kursinya sanitize atau enggak. Kadang-kadang ada restoran yang nggak disemprot kan, jadi kita bisa semprot sendiri ini. Nah, terus teman-teman juga bisa untuk tangan juga gitu. Jadi satu botol ini bisa untuk ini. Dan juga teman-teman bisa kalau mau untuk parfum pun juga sebenarnya bisa gitu. Karena wangi, gini aku masukin wangi juga gitu. Masukin pewangi juga di sini. Jadi pewanginya kayak ini sini. Ini karena aku ngabisin pewangi yang aku punya. Jadi kalau udah nggak udah habis ya udah aku nggak akan beli lagi gitu. Jadi masukin ini. Teman kalau nanya kadarnya berapa, sebenarnya ya makin banyak pasti makin wangi sih. Nah jadi tapi ya sebaiknya ya jangan sampai lebih dari 40% ya. Karena kalau untuk kata WHO kan untuk alkohol itu mendingan di atas 80% kok kalau nggak salah. Jadi jangan terlalu banyak juga. Jadi paling nggak 10% gitu. Itu udah banyak banget 10%. Oke. Teman-teman sampai sini ada pertanyaan dan ya ada pertanyaan? Silahkan teman-teman yang mau bertanya ya. Bisa langsung speaker diaktifkan. Iya, Mbak Nila. Mbak Liliana, aku kan pertama kali banget nih, masih basic banget. Terus tapi interest banget untuk bikin, tapi kok kayaknya kelihatannya dari materialnya kayaknya macam-macam ya, ada gelas pengukur, ada timbangan digital, ada apa segala macam gitu kan ya. Itu memang opsional atau harus ada aku sediain semua dulu? Kemudian ada beberapa jenis kimiawi yang harus kita cari. Itu semua di Tokopedia atau di Shopee gitu ada nggak Mbak Lila? Ya, ada Mbak Nila. Cuman Mbak Nila gini, Mbak Nila maunya buat apa dulu yang pertama? Nah, nanti tentuin kalau misalnya kayak gelas ukur itu sendiri bisa dengan apa namanya kayak gelas plastik gitu. Kalau yang kecuali kalau misalnya yang kena panas gitu cari yang plastik yang tahan panas aja. Kalau misalnya yang tahan panas tuh ya yang kaca itu kan ada yang mesti direbus gitu kan. Nah, itu memang yang bisa buat ngetim coklat lah ya. Yang bisa buat ngetim coklat lah ya. Betul. Betul, ya, yang cari kan ada yang bisa ada yang perlu dilelehkan, ada yang tidak gitu. Iya, materinya. Tapi yang Mbak memang gini aja yang misalnya Mbak Nila di rumah itu sering pakai gitu. Misalnya ada orang yang pencinta lilin gitu kan. Ada temen tuh yang pencinta lilin banget gitu. Nah,
coba yang buat lilin dulu gitu. Sebenarnya gampang. Oke. Kalau dari aku, ini kan opini aku ya. Jadi kalau aku sih, kenapa aku lebih pilih soy wax. Ada coconut wax juga, cuman aku mahal. Nah, soy wax, kenapa soy wax? Karena yang pertama palm wax itu sendiri aku menentang pohon kelapa sawit gitu. Menentang perkebunan kelapa sawit. Pembalakan liar ya. Apanya? Pembalakan liar. Bukan pembalakan liar, pembukaan lahan juga ya. Ekosistemnya keganggu, lebih ke sana sih ya. Betul banget. Dan itu memang ini ya, bukan konspirasi ya teman-teman. Jadi aku pernah ke pantai apa gitu ya, aku lupa ya. Nah jadi itu kan perjalanannya ke sana itu, jadi dia di dekatnya ini kan, di dekatnya Pelabuhan Ratu situ. Jadi itu udah lewat perkebunan kelapa sawit. Dan perkebunan kelapa sawit itu aku lihat loh, ini apaan kok gede banget dan ini banget, kayak misal kita lewat tuh lama banget gitu, gede banget. Terus aku nanya, ini apaan ya Pak? Oh ini perkebunan kelapa sawit. Oh oke. Nah karena aku pernah nonton beberapa dokumenter tentang kelapa sawit, jadi aku nanya, Pak emang bener nggak sih perkebunan kelapa sawit ini makan air gitu? Loh iya bener banget itu Mbak. Jadi makan air tuh maksudnya gini ya teman-teman. Perkebunan kelapa sawit itu dia tuh nyerap air sangat banyak, sama seperti alpukat juga. Alpukat tuh juga. Nah jadi daerah sekitar perkebunan kelapa sawit itu pasti kekeringan. Dan banyak hewan tuh pasti akan mati kalau tinggal di sana karena nggak ada air gitu. Dan dia bilang kalau desa-desa sekitarnya perkebunan kelapa sawit ini karena nggak ada air sumur, akhirnya daripada perusahaan kelapa sawitnya itu dituntut kan, jadi mereka ini suplai air, jadi pakai mobil air itu yang tangki air itu, suplai air ke mereka. Karena saking nggak ada airnya teman-teman. Jadi ini memang nyata, dan tuh kelapa sawit itu tuh nggak main-main loh teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang sabun komersil itu banyak kan dari kelapa sawit. Terus teman-teman beli snack itu juga banyak mengandung kelapa sawit. Jadi kalau teman-teman sebenarnya kalau mengurangi produk komersil, mengurangi snack itu sebenarnya juga selain bagus untuk lingkungan, juga bagus untuk dompet teman-teman, dan juga bagus untuk kesehatan juga pastinya. Nah, karena kan nggak makan snack yang ini kan, high saturated fat gitu. Jadi Mbak Nila jawabannya adalah, Mbak Yuli ya tadi, aku lebih ini ke soy wax. Kalau beeswax itu dia kan dari lebah, karena aku vegan, aku sendiri nggak pakai untuk produk-produk yang turunan hewan. Tapi kalau beeswax itu aku pernah nonton ininya, dia tuh ada wangi khususnya sih. Jadi kayak aku nggak tahu sih, wangi honey gitu ya. Dan warnanya tuh juga cantik sih. Jadi teman-teman juga bisa eksperimen ya. Ada pertanyaan lagi? Ini ada lagi. Oke. Nah ini sebelum, oh iya Mbak Nila. Jadi baiknya pas sembari kelas ini berjalan seminggu ini, kita cepat-cepat order dulu dong ya, kayak material itu nanti akan ada kayak semacam praktek atau nonton YouTube-nya aja atau gimana tuh Mbak Liliana? Karena kan banyak banget ya Mbak Nila. Jadi gini Mbak Nila, kalau ini nggak usah sampai semuanya dipraktekin sih, opiniku ya. Tapi kalau memang Mbak Nila, lagi libur nih, aku mau praktekin semuanya, ya boleh. Nah, tapi kalau misalnya Mbak Nila kan juga mungkin kerja kayak aku, jadi mungkin aku mau coba dulu yang ini lilin dulu deh, gitu misalnya. Nah, terus misalnya nanti ternyata 2 minggu lagi baru mau coba yang wax melt gitu kan. Nah, itu nanti misalkan grupnya kan cuma 1 minggu ya, grup WA-nya. Jadi nanti bisa kontak aku langsung kok. Jadi kalau ada pertanyaan, kontak aku langsung aja, nggak apa-apa. Oke, so maksud aku,
Iya, maksud aku kelas ini berjalan seminggu, terus juga dengan prakteknya step by step, atau gimana sih? Ini nanti prosesnya seminggu ke depan ini? Kalau ini sih soalnya kan itu materinya banyak ya Mbak Nila ya. Jadi Mbak Nila milih aja sih, karena dan juga nanti kalau misalnya ada yang mau praktek juga bisa praktek, nanti bisa tunjukin aja di ininya. Ini progresnya aku lilinnya kayak gini misalnya. Ternyata kalau misalnya ada, loh ini kenapa nih lilinnya crack misalnya, atau lilinnya kok ada bubble-nya. Nah kan nanti bisa tanya nanti troubleshooting-nya apa gitu. Ya. Nah tapi kan kalau misalnya nanti seminggu kemudian ternyata udah nggak ada grupnya kan, nanti bisa langsung tanya WA aku gitu. Kalau misalnya mau praktek yang lain misalnya. Nah, jadi milih aja sih teman-teman, nanti milih karena kan interestnya orang beda-beda ya. Jadi nanti teman-teman lihatnya dari video tutorial yang sudah di-share ya Kak ya, ngikutin step by step-nya, lebih seperti itu ya. Dan nanti tolong disimpan ya linknya itu, karena linknya tuh apa namanya YouTube-nya, jadi kalau linknya nggak ada ya berarti nggak bisa akses ininya gitu. Ya. Oke, sebelum aku lanjut ke videonya, jadi aku ntar tunjukin videonya karena kan sebenarnya banyak ya. Nah, teman-teman mungkin bisa share juga kenapa sih teman-teman kok tertarik ikutan kelas ini. Jadi aku biar tahu juga sih. Nah, benar-benar tuh Kak. Motivasinya apa nih? Ya, bisa mulai Mbak Nila, Mbak Rana, Mbak Yuli. Silahkan Kak Rana. Mbak Nila nih kayaknya dari tadi, yang lainnya. Halo, iya Mbak Rana. Aku jujur aja awal kasih tahu sama kakakku sih, sama Kak Nila diajakin. Oh, ini kakaknya. Oke. Tapi tertarik sih. Pengen tertarik kita bikin sendiri itu kayak apa gitu. Terus Mbak, tadi aku udah dikasih tahu siap sama Kak Nila juga apa bahan-bahannya. Jadi kita tuh kayak bikin di rumah tuh kelas gitu ya, Mbak Liliana. Sebentar, suaranya putus-putus tadi Mbak Rana. Oh, sorry. Jadi kita praktek di rumah, bikin dengan bahan-bahan yang udah ditulis tadi, terus kita bisa tanya gitu kali ya, pas lagi Zoom kelas gitu ya? Iya, ya waktu nanti tanyanya di grup WA sih. Di grup boleh. Iya. Zoom-nya kan cuma malam ini aja, ya. Kak. Gitu. Kalau Zoom kita hanya satu hari ini aja. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya by WA grup, kita nggak live selama 1 minggu gitu. Oh gitu. Sesuai jadwal yang kita udah share ya. Iya. Zoom tanggal 21, selanjutnya tanya jawab tanggal 21 sampai tanggal 28. Lebih dari itu bisa japri ke Kak Lili langsung. Iya. Gitu kan Kak Lili? Benar nggak? Benar nggak Kak Lili? Iya. Ya nomor yang jam pertanyaannya ditentuin nggak Kak Lili? Oh enggak sih. Nih, biar dengar langsung dari Kak Lili ya. Iya. Iya. Yang penting pas aku sempat nanti aku jawab. Soalnya aku juga kerja sih. Oke. Iya. Gitu. Okay. Ya bagus juga sih Mbak Nila sama Mbak Rana kan ini kan, jadi bisa share ininya apa ingredient. Iya. Karena belinya itu nggak bisa dikit sebenarnya. Banyak bahannya, nggak bisa dikit bahannya itu. Kayak misalnya soy wax itu minimal 0,5 kilo kayak gitu. Tapi Mbak Liliana kalau dari 3 ini wax, parfum, sama apa sih satu lagi itu paling mudah? Lilin. Sama lilin ya. Wax, lilin, candle. Paling mudah apa untuk pemula? Mana dulu ya? Oh, paling mudah. Nah, yang paling mudah dan paling berguna ya menurutku Mbak Nila ya. Karena kan kita ini sekarang kan ini ya untuk COVID ya, dan juga kemana-mana kan kita harus higienis gitu kan. Nah, menurutku sih paling mudah itu parfumnya itu pakai yang alkohol 96%. Nah, jadi nggak usah dicampur air, 96% alkohol. Kasih ini apa namanya fragrance oil atau essential oil. Sebenarnya essential oil bagus ya. Apalagi kalau misalnya kena kulit tuh essential oil jauh lebih bagus. Nah, Kak 96% nggak ke ituan Kak, nggak ketinggian. Oh enggak, malah ini nggak apa-apa. Karena nggak dicampur lagi kan. Halo Mbak Mun.
Apanya? Halo? Oh, cuman gini, kalau ini banyak orang itu yang nggak terlalu ngerti tentang alkohol. Jadi mereka ngira kayak, oh alkohol itu kayak mengeringkan kulit gitu kan. Nah, terus ada baunya yang keras banget. Itu sebenarnya tuh alkohol itu ada beberapa macam. Jadi yang teman-teman jangan beli itu alkoholnya yang metanol. Metanol itu dia memang lebih murah. Tapi jangan beli metanol. Teman-teman beli yang pure grain alkohol. Nah, pure grain alkohol itu dia nggak akan mengeringkan kulit. Karena aku sendiri pakai untuk ini ya, untuk tangan. Tapi aku jangan keluar, jadi aku nggak bisa praktek, nggak ngerti kalau misalnya tiap hari pakai itu kering nggak. Nah, tapi aku juga pakai untuk ini apa namanya, untuk bersihin meja, bersihin kursi gitu. Dan juga kalau untuk pure grain alkohol itu jauh lebih bagus untuk kesehatan, karena kalau metanol sendiri tuh dia ada baunya itu lebih kenceng, jadi teman-teman nanti kalau misalnya ya lebih tajam, jadi nanti teman-teman kasihin fragrance oil itu mungkin akan kasih lebih banyak juga yang pertama. Nah, terus yang kedua itu juga berdasarkan yang aku baca ini ya, jadi metanol nggak bagus buat kesehatan, jadi sebenarnya nggak bagus buat kesehatan gitu. Itu bahkan ada di Singapura itu ada beberapa hand sanitizer-nya Indonesia itu di-ban karena mengandung metanol itu. Aduh, pantesan pada jual murah-murah tuh Kak, pantesan kan, botolnya jadi mahal kan. Nah, betul. Nah, makanya teman-teman botolnya ada berapa sendiri, dijual segitu ya. Gara-gara itu jadi bikin sendiri tuh. Betul, teman-teman. Kan ada beberapa jenis alkohol tuh, Kak Lili. Mungkin teman-teman ada yang belum paham tuh jenis alkohol apa aja selain metanol, PGA. Terus ada yang isopropil tuh, yang biasanya buat bayi-bayi itu gimana Kak? Yang 70% itu boleh. Itu boleh. Isopropil juga oke. Etanol itu boleh. Terus kekuatan mengikat parfumnya lebih bagus nggak itu? Kekuatan mengikat parfumnya? Kan itu kadang kita pakai itu nggak lama langsung hilang gitu. Oh, kalau itu ini ada yang begitu juga tuh, ada tips-tipsnya nggak buat teman-teman tuh? Itu kalau sampai wanginya nempel itu, Mbak Inu, itu sebenarnya karena ada chemical lain. Nah, teman-teman kalau itu ada yang namanya itu, kalau ini aku taunya yang paraben, lupa namanya. Paraben pengawet. Bukan fiksatif. Nah, itu juga ada di parfum juga. Bisa pakai paraben, tapi nggak disarankan paraben. Sorry, namanya itu phthalates. PHLATE. Nah, aman ya Kak itu ya? Nggak termasuk toksik ya? Itu nggak aman. Itu nggak aman. Nggak aman. Jangan kalau gitu, jangan. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau itu parfum makin nempelnya makin lama dan di baju, itu udah tanda tanya. Itu biasanya petalatnya banyak, dan teman-teman kayak itu kimia-kimia itu ya teman-teman, itu akan mereka ngomongnya itu hormon disruptor, jadi akan mengganggu hormon. Nah, makanya banyak orang sekarang itu kan kadang makannya cuma dikit tapi kok gemuk banget gitu kan, atau misalnya mereka ada sakit autoimun, terus ada sakit tiroid lah, gangguan organ juga Kak, itu perkembangan organ. Iya, kanker, tumor, masih kecil aja bisa kanker, tumor gitu kan. Karena apa gitu kan? Apa kok aneh gitu kan? Nah, karena dari mana ini gitu. Iya, kalau misalnya untuk perempuan, teman-teman yang aku pernah baca, jadi kalau perempuan itu chemical yang kan chemical tuh nyerap ya ke badan. Ya memang kita bisa mengolah chemical itu juga, tapi banyak chemical sendiri tuh pasti ada yang ketinggalan gitu di badan kita. Nah, kalau perempuan itu kita mengeluarkannya itu waktu melahirkan, teman-teman. Oh gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman coba perhatiin deh. Banyak banget, aku merhatiin ya, banyak banget bayi-bayi itu rambutnya tuh tipis tuh sekarang lahir. Oh gitu. Semakin tipis gitu Kak. Banyak yang tipis. Aneh banget nggak? Coba dilihat deh, bayi-bayi, banyak bayi-bayi yang mereka lahirnya rambutnya tipis. Pengaruh ke hormon rambutnya ya? Apanya? Salah satunya ya. Pengaruh ke situ juga ya Kak ya? Mungkin, aku nggak ngerti sih. Mungkin, bisa jadi. Ya, jadi ya kelihatannya kayak simple, sederhana gitu kan, tapi itu kita ini loh, chemical itu masuk ke tubuh kita, dan itu kita bukan cuman dari
exposure-nya itu bukan cuma dari bahan-bahan, dari produk-produk ini, tapi makanan juga, ya enggak? Apalagi kita tinggal di Jakarta. Di Jakarta itu saya pernah dikasih tahu ada yang ngomong gini, jadi dia orang Medan gitu kan, di daerah pedalaman, di daerah suburbnya gitu, dan dia bilang tahu di Medan itu nggak ada yang pernah dijual tuh lebih dari sehari. Pagi jual, sore itu udah basi. Coba lihat di pasar-pasar, kadang sore aja kita masih lihat tahu itu masih dijual gitu kan. Terus belum di supermarket bisa sampai seminggu 2 minggu. Nah, kenapa itu, ya kan? Ya, jadi exposure kimia itu nggak main-main sih teman-teman. Jadi kalau ya memang kita akan susah untuk meng-cut sepenuhnya, tapi kalau kita bisa mengurangi dari beberapa apa enggak gitu. Oke. Kalau ini Mbak Rana sama Mbak Juli ada mau share kenapa nih kok interested untuk nih ikutan, atau mungkin mau share yang mana dulu yang mau dipraktik nanti habis kelas? Aku jujur agak penasaran sama lilin sih. Lilin, oke. Ya. Nah, kalau Mbak Rana memang pencinta lilin nggak? Enggak sih, kayak kebayang, kayaknya kepake gitu kalau di rumah, lucu, wangi-wangi gitu. Penasaran aja kalau bikin sendiri tuh kayak apa gitu. Oh iya. Oke. Kak Lili motong sebentar. Ada yang masuk lagi nggak Kak Lili? Oh iya betul. Ada. Coba lihat, ada ya. Iya ada. Oke. Dan tunggu. Oke. Sudah. Oh, sorry ya kepotong. Bisa dilanjutkan lagi. Silakan. Ya, halo. Silakan. Ali, ya. Oke. Halo ya, Kak Ali. Oke, selamat bergabung ya. Oke. Langsung ikutin ya Kak ya. Oke, kembali ke Kak Lili lagi. Silahkan Kak Lili. Itu Mbak Rana juga bisa sih kalau misalnya di rumah ada mangkok keramik gitu ya. Misalnya yang retak lah atau yang itu pakai aja buat itunya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa recycling banget di sini gitu. Dan juga kalau misalnya mangkok itu kan gede kan. Jadi Mbak Rana bisa taruh beberapa sumbu. Jadi sumbunya digantungin. Sumbunya misalnya kan mangkok gede gitu. Misalnya sumbunya ada 3 gitu. Itu juga bisa gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Siapa lagi? Silahkan. Ya. Oh ya. Pak Ali mana? Oh. Ada saran itu nggak Kak Lili? Ada saran essential oil atau fragrance yang kira-kira kan buat pemula nih, maksudnya biar nggak buang-buang uang ya. Referensi dari senior kan kayaknya jadi masukan juga kan, biar sekali beli tepat guna gitu. Apa nih kira-kira sarannya? Kalau sense-nya dia lebih suka yang bunga apa? Kalau yang awetnya agak lebih lama, sepengalaman ini apa gitu ya? Kan ada tuh yang lebih dominan apa gitu. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk lilin sayang banget sih kalau essential oil, karena essential oil itu sendiri mahal banget. Tapi essential oil juga, aku share tentang essential oil ya. Jadi opini tentang essential oil ini sendiri juga teman-teman harus hati-hati, karena gini loh. Sekarang kita bicara tentang essential oil itu kan mereka ngomongnya alami, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita bilang alami itu coba nanti baca deh. Misalnya 1 ml essential oil mawar itu bisa jadi nggak mungkin tuh mahal banget. Ya, jangan yang mawar deh Kak, yang lain dulu. Nah, tapi coba dicek di Tokopedia. Kadang tuh ada yang jual 10 ml essential oil mawar misalnya cuma 50.000 gitu. Masuk akal mungkin banget ya. Jadi tapi buat pemula pasti nggak ngerti ya yang seperti itu kan Kak ya. Kalau kita mungkin ngerti ya, kalau yang pemula mungkin nggak paham ya, mungkin bisa dipahamkan gitu. Nah, makanya aku share sih, jadi biar teman-teman jangan kayak lihatnya tuh murah nih aku beli gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya nanti kalau misalnya untuk lilin gitu nggak apa-apa. Nah, itu kan kadang essential oil juga agak nipu gitu. Misalnya, karena essential oil malah ada beda fragrance oil gitu kan. Mendingan beli fragrance oil teman-teman, karena itu bisa jadi itu isinya juga fragrance oil, yang essential oil yang mawar sekalian ya Kak ya.
Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang essential oil yang mau bagus ya sekalian beli yang merek gitu. Kalau aku pakainya merek yang Now, aku beli itu karena untuk muka sih. Jadi yang frankincense karena ada temanku yang bilang pakai frankincense bagus sih untuk kulit gitu kan. Cuman kalau yang leave-in kan gila harganya kan. Jadi coba yang ini deh, tapi nggak ngefek sih ke mukaku juga. Malah aku lebih ngefeknya tuh pakai ini minyak tamanu teman-teman. Nah terus kalau untuk fragrance oil aku tuh nggak beli. Jadi kalau teman-teman mau beli tuh banyak banget yang jual. Cuman aku dapatnya tuh dari temanku. Jadi temanku kerja di pabrik parfum ya. Terus dia nggak suka ngasih sampel-sampel gitu. Jadi aku pakai itu aja. Jadi aku nggak. Jadi untuk kelas saja kan sebenarnya nggak banyak kan. Ini aja sebenarnya juga nggak habis-habis gitu dari sampel sebenarnya. Biang parfumnya ya Kak ya. Nanti jangan salah, nanti takutnya teman-teman pakai parfum yang udah ada di rumah itu. Oh iya, jangan. Itu udah toilet gitu. Iya, benar. Itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus beli fragrance oil. Ya, fragrance oil ya. Yang biang ya, yang biang. Ya. Kalau nulisnya biang parfum kadang-kadang juga takutnya tuh ntar dicampur. Salah juga teman-teman. Jadi mendingan teman-teman tulisnya fragrance oil aja. Karena kita kan nggak tahu ya penjual kadang-kadang mikirnya orang nggak ngerti gitu kan. Terus nanti ternyata ada alkoholnya. Nanti alkoholnya tuh teman-teman campur ke ditambah lagi. Iya, atau kebakar nggak tuh? Kebakar nggak tuh Kak? Nah, daya bakar gimana tuh? Terus ada kekhawatiran juga ada airnya juga sih, Jadi, nanti kan jadi nggak bisa nyampur sama wax-nya kan. Jadi ngambang-ngambang gitu nanti. Jadi mendingan beli fragrance oil sih teman-teman nanti. Kalau untuk yang badan ya udah beli yang sekalian bagus aja. Tapi kalau secara pribadi opiniku mendingan kalau teman-teman pakai essential mendingan langsung diolesin ke muka atau ke kulit. Iya benar. Ya buat parfum atau apa gitu kan. Kalau parfum mendingan fragrance oil tapi semprotin di baju gitu teman-teman. Nah, daripada kalau yang itu Kak kan suka ada yang jual IO essential oil buat aromaterapi. Jadi kan memang wangi banget, tahu kan ya Kak ya, kan jual. Iya. Nah, teman-teman gimana tuh, disaranin itu apa enggak tuh? Boleh apa enggak? Itu kan godaan juga ya, di mall juga ada kan? Iya, jangan. Itu jangan teman-teman. Itu mahal yang pertama, dan yang kedua itu pasti ada campurannya. Jadi teman-teman beli yang fragrance oil aja. Emang kelihatannya kelihatannya kok ini ya, tapi sebenarnya itu jauh lebih murah dan jauh lebih kuat wanginya. Ya, itu sih. Terus sama satu lagi kalau misalnya teman-teman, ini aku supaya aku ngasih taunya tentang lilin ya, banyak orangnya memang suka lilin kan. Jadi supaya teman-teman nanti nggak habis buat terus nggak jiper gitu kan. Misalnya teman-teman memang suka pakai lilin gitu di rumah. Jadi teman-teman nanya kayak, loh ini kenapa ya kok nggak wangi gitu kamarku gitu kan. Beda banget sih sama lilin yang aku beli di misalnya Bath and Body gitu, kok nyalain itu aja bisa wangi satu ruangan gitu kan. Nah itu teman-teman coba cek di lilinnya sendiri itu ada macam-macam. Jadi teman-teman jangan bandingin lilin yang teman-teman buat yang alami sama yang dijual sama kayak Bath and Body Works misalnya. Nah terus yang kedua teman-teman, kalau misalnya itu teman-teman memang untuk satu ruangannya gede, memang mendingan pakai agak lebih banyak gitu. Nah terus yang kedua, memang wanginya tuh kalau cuman pakai yang murni wax itu nggak akan terlalu keluar banget. Jadi kalau teman-teman memang mau membiasakan aku bikin agak wangi, campur parafin juga 30% bisa campurin parafin gitu. Nanti dibiasain gitu. Soalnya kan kita sebenarnya kan kebiasaan ya, menurutku ya. Kalau teman-teman kebiasaan nggak wangi, nanti lama-lama juga waktu teman-teman nanti ambil nih ke mall kan kadang tahu nggak sih di kamar mandi tuh suka disemprotin wangi-wangian gitu kan, ya kan? Ya itu aku sekarang karena aku mandi pun sabun tuh nggak ada pewanginya. Yang aku ini nggak ada pewanginya kecuali yang ini sih, kecuali ini doang itu ada pewanginya. Kadang itu kayak misalnya itu aja aku kasih cuma dikit ini, makanya nggak habis-habis sih teman-teman ini kok. Nah itu dia tuh kayak super ini banget ya, apa namanya? Kayak pusing gitu kepalaku, jadi kayak ada wangi-wangi kayak gitu. Jadi karena udah terbiasa nggak ada pewangi, dan juga teman-teman kalau udah terbiasa tanpa pewangi semuanya itu saya jaminnya kantongnya lebih tebal. Karena apa?
teman-teman buat nih untuk pakai pewangi lumayan mahal. Terus yang kedua sendiri jauh akan lebih sehat sih. Karena pewangi sendiri fragrance oil itu pastinya ada kimia. Teman-teman boleh juga nih. Aku biar ngabisin ini kalau teman ini aku mau share ya, share in jar ya, share in jar. Aku kirimin untuk yang pertanyaan paling bagus ini ya. Antara aku giveaway nih ceritanya nih. Oke. Tapi maaf cuma tinggal setengah. Tapi daripada habis aku nggak tahu nih, habis. Nanti bisa buat lilin juga, bisa buat lilin ini teman-teman. Mbak Yuli, Pak Ali mau share kenapa tertarik ikut kelas ini atau mungkin mau share apa yang mau dipraktekin untuk pertama kali nih nanti setelah. Halo, ya, saya mau coba yang wax melt deh. Kalau wax melt itu kan berarti dia melting. Nah, pada saat meltingnya itu yang udah kayak jadi cair itu bisa nggak sih dibikin keras lagi atau emang sudah bisa dibuang lagi gitu? Nah, jadi wax melt itu tuh sebenarnya nanti itu kan dia keras kan? Kalau misalnya dimatiin ya Mbak Yulia, itu dia akan keras lagi. Nah, tapi Mbak Yuli panasin terus aja nanti dia hilang ininya. Jadi ini menguap semua nanti. Nah, jadi kayak lilin nih ya logikanya. Perhatiin, lilin kalau dibakar kan lama-lama dia tambah turun, tambah habis kan. Suaranya keputus kayaknya Kak. Bisa bilang dikit-dikit. Ya, aku ulang ya. Oke. Nah, jadi kayak gini Mbak Yuli, wax melt itu dia itu akan habis nantinya. Itu nanti kalau dibakar terus dia itu akan habis. Nah, jadi wax melt tuh harus pakai yang alat itu, tahu nggak, yang aromaterapi, yang bawahnya dikasih lilin kecil, yang tikap itu. Nah, itu nanti kan dia ini kan lama-lama habis itu wax melt yang di situ. Nangkep nggak? Nah, kenapa kok bisa habis? Karena tuh sebenarnya logikanya sama kayak lilin. Karena kalau lilin tuh kan kalau dibakar dia lama-lama juga turun habis kan. Nah, jadi wax melt tuh juga yang sama, dia akan menguap. Cuman bedanya tuh nggak usah pakai sumbu, dia nggak akan menerangi apapun. Yang meneranginya dari lilinnya bawahnya aja. Ya, itu memang lagi tren juga sih buat ngetren di luar negeri ya, wax melt. Jadi kayak wangi-wangian, kayak misalkan kayak kita tuh aromaterapi tapi kan pakai cair kan. Pakai air dan ini kan wangi-wangian gitu kan. Terus nanti dia akan menguap baunya. Nah, tapi yang ini menguap baunya tuh dari wax melt-nya itu. Karena wax melt-nya sendiri tuh udah dicampurin wangi-wangian gitu. Oke. Iya. Bentuknya bisa kita sesuaikan ya, apapun ya. Hah? Apanya? Sorry. Itu berarti kan wax melt kan banyak sekali ya, bentuknya bisa ya kayak kotak atau mau kayak bentuk yang lain bisa ya. Sebentar, suaranya kok rame banget ya. Sebentar. Iya kok. Oh, maaf. Jadi kalau misalnya aja nih wax melt-nya itu bisa ya kayak jadi bentuknya kayak kotak atau bulat ya? Bisa. Jadi kan tergantung sama itunya. Wadahnya. Jadi wadah untuk nyetaknya. Nah, kalau Mbak Yuli itu ini kalau punya tempat tempat es yang silikon, tau nggak? Buatnya ya sebenarnya. Nah, silikon yang bentuknya lucu-lucu. Nah, itu masukin aja. Bisa. Kita masukin FO-nya itu setelah agak dingin dikit ya. Jangan langsung masih panas kan? Betul. Ya, betul banget. Nah, FO itu jangan pernah dimasukin waktu panas karena nanti wanginya akan hilang. Jadi waktu udah hangat baru masukin. Nah, kalau kalau nggak iniin suhunya pakai tangan aja sih. Nah, jadi kira-kira pakai tangan aja. Nah, daripada beli temperature. Ya, thank you. Ya. Ada lagi mungkin yang mau tanya lagi? Sama malam. Kak Ali yang baru bergabung.
silahkan. Kalau ada yang mau di-sharing dan mau ditanyakan. Selamat malam ya. Selamat malam Pak Ali. Saya daripada Malaysia mau tanya pasal ini aromaterapi. Saya ada ini macam titik ini. Okey, begini. Oke. Tapi ini mau digunakan untuk orang stres. Ya. Aroma Stres. apa itu, Pak? Oke. Aromanya apa Ini tuh, Pak? ini dia tidak beritahu apa kandungannya, cuma dia beritahu ini untuk mind therapy oil. Blend IO kayaknya Kak ya. Bioenergy. Mind therapy oil. Dan dia beritahu sini untuk stres. Untuk hilangkan stres. Oke. Tapi dia punya gayanya begini, bertitik ini. Oke. Ini apa? Ini dapat dari essential oil, dia mix atau macam mana? Itu biasanya harganya Blend ya. kalau mahal-mahal gitu biasanya essential oil kadang suka dicampur minyak. Iya. Oh. Iya. Tapi untuk formulasi untuk orang stres, apa formulasinya? Herbal? Biasanya mereka campur essential oil sih. Atau mereka bisa buat ini sih Pak, apa kayak tincture gitu. Kalau stres itu biasanya apa ya? Paling lavender kali ya Pak. Kalau lavender untuk menenangkan Kak itu. Antidepresan. Oke. Ya. Itu makanya itu dibilang sleep kayak essential untuk pengantar tidur. Salah satunya lavender. Tif juga bisa. Banyak sih kalau buat depresan. Iya. Itu mahal ya Pak kayaknya. Nanti mungkin gini Kak Lili, nanti di kelas nanti mungkin bisa di-share sedikit IO dengan manfaatnya yang disarankan gitu untuk aromaterapi. Oh iya, gitu ya. Kayaknya ada ya yang healing ada gitu kan. Kayaknya di modul ada deh. Cobain. Udah ada ya. Enggak ada di modul. Sebentar. Jadi mungkin ada yang mau dibuat aroma tapi untuk terapi ya, lebih ke terapi ya. Tapi memang namanya aromaterapi ya, bisa buat terapi. Iya. Oke. Frankincense itu juga bisa. Kalau orang-orang Arab itu kan pakai itu juga tuh. Terus gaharu juga bisa tuh. Minyak gaharu. Itu gaharu tuh buat orang-orang ini biasanya autoimun sama yang ada sindrom itu juga pakai gaharu. Biasanya dibakar kan kayunya. Nah, kan ada IO-nya, makanya IO-nya agak mahal juga tuh, ratusan ribu juga sama. Iya, betul. 10 mili 350, ada yang 600.000. 10 mili. Nah, kalau dijadiin lilin, Bapak habis banyak tuh. Iya. Kalau dijadiin wax, habis banyak tuh Pak. Jualnya berapa juta tuh. Belum dikasih ornamen bunga keringnya lagi ya. Ya makanya. Biar balik modal. Belum kemasannya ya. Biar cantik. Mendingan langsung diolesin sih daripada di ini. Itu jadi ini kali sprayer. Ya, bisa juga sih. Ya teman-teman kalau gampang stres bisa ini sih meditasi gitu. Itu lebih murah ya Kak ya? Iya betul, lebih murah. Oh iya memang nggak ada ya. Nanti aku coba cari ya. Kalau yang menenangkan itu lavender, mint itu menenangkan. Ya ini udah ada yang mau share lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Mungkin besok yang mau praktek nih, ada yang masih halu-halu dikit. Nah, silahkan Kak Nila. Iya, Mbak Nila.
Ya, aku mau nge-review aja. Jadi untuk bikin hand sanitizer ya, yang paling gampang ya, kelihatannya ingredientnya cuma 2. Jadi alkohol 96%, jangan yang mengandung metanol, tapi yang jangan yang mengandung metanol ya, tapi yang mengandung etanol atau isopropil. Itu 96% ya. Betul. Iya, iya. Oke. Kemudian 4%-nya adalah essential oil atau fragrance oil. Essential oil berarti aku bisa pakai yang living atau yang Darjeeling gitu kali ya Mbak Liliana? Iya, bisa. Iya, bisa banget. Iya. Nah, 4%-nya si essential oil itu kira-kira berapa tetes sih? Ngukurnya gimana? Apa sampai wanginya kita senang aja gitu? Iya, bisa juga sih. Itu soalnya kalau mau ini kan mesti ngukur ya Mbak ya. Memang ditimbang Kak. Ditimbang kan Kak. Bentar, seperti apa sih menimbang liquidnya ini? Seperti maksudnya ditimbang digramkan gitu Kak. Gram. Jadi harus pakai apa tuh yang timbangan aja. Iya. Ini aku ada cari ini ya. Contoh soal Kak Lili. Contoh soal Kak Lili. Jadi gini Mbak Nila. Kalau ini untuk essential oil ya, ini rata-rata ya. Jadi tergantung ininya. Biasanya kalau 1 ml essential oil itu 20 drop. 1 ml 20 drop. 20 drop. Tapi ini tergantung kekentalannya ya. Tapi ya maksudnya rata-rata kayak gitu sih. Kalau pakai mili ikut mili gitu ya Kak Lili ya. Kalau pakai gram misal ditimbang ikut gram gitu ya. Ya, tapi kalau ini kan mendingan sih kalau untuk pemula nggak usah terlalu banyak sih gitu di alat ya. Yang ada aja di rumah dipakai gitu. Kalau yang si alkoholnya Mbak Liliana pakai alat apa? Aku bisa lihat nggak? Soalnya nggak ada bayangannya untuk mengukur si alkoholnya 96% itu pakai apa? Oh beli udah jadi set itu. Iya, beli aja di Tokopedia ada. Jadi satu botol itu berapa kan tadi 96% gitu kan alkoholnya. Itu ukurannya 96% itu pakai timbangan apa, seperti apa gitu. Nanti itu gini Mbak Nila, jadi alkohol 96% itu Mbak Nila ini belinya yang 96% karena nanti ada yang 70% gitu, ada yang gitu. Kandungannya. Betul. Kandungannya. Terus alkoholnya berapa banyak itu? Yang dipakai Kak. Nah, jadi kalau biasa gini ini aku penuhin aja. Nah, terus nanti aku kasih terus aku kasih aja ini kan. Kalau pakai essential oil kan pasti lebih ini kan ya, maksudnya karena untuk botol segitu dengan penuhin itu berapa drop Mbak itunya? Contoh soal aja Kak Lili, 100 mili misalnya itu botol ya. Misalnya itu botol 100 mili. Oke. Tapi itu kayak lebih ya. Aku biasa nggak ngukur sih Mbak Rana. Jadi jadi feeling sesuai kemauan bau kita gitu ya. Kalau Kak Lili udah ahli dia nggak pakai nimbang. Tapi sebenarnya cuman kira-kira aja. Cuman kadang-kadang aku suka kayak kebanyakan gitu. Jadinya kayak kadang kita pakai sendok itu 2,5 mili. Dilihat lagi sendok yang mana nih, punya siapa nih? Ada yang kecil, ada yang gede sendok kayaknya. Iya, dikira-kira aja sih Mbak Rana. Jadi yang ya kadang kalau saya ada orang yang hidungnya yang suka wangi banget gitu, mungkin mereka bisa kasih lebih banyak gitu kan. Kalau aku memang nggak terlalu suka wangi banget ya aku kasihnya lebih dikit. Karena memang ada toleransinya nggak Kak Lili? Misalnya gini, tadi kan satu botol ini teman-teman biar ada bayangan gitu ya. Satu botol 100 mili. Nah, misalnya untuk soft, misalnya pemberian essential oil-nya atau fragrance-nya itu di range berapa persen? Oke. Nah, jadi gini Mbak. Jadi kalau untuk di WHO sendiri kan memang disarankan jangan di bawah 70% kan ya. Jadi kalau sekarang kita estimasi aja, ini kayak segini. Kalau misalnya 50% kan segini ya. Nah, jadi ya jangan sampai segini sampai di bawahnya ini alkoholnya misalnya atau jadi sebenarnya kalau kita ngisi kayak gini aja sebenarnya udah aman sih. Dan juga aku kayak gini aja udah wangi sih. Nanti teman-teman bisa cobain. Nah, nanti masukin essential oil-nya terus cobain disemprot wangi nggak? Gitu. Kalau
wangi ya oke gitu. Lagi sebenarnya 10 mili pun itu juga itu biasanya kan essential oil sebenarnya 10 mili kan. Teman-teman masukin semua itu gila tuh wangi banget pasti itu. Jadi kalau 10 mili berarti 10% kira-kira tuh ya Kak ya. Dari 100 mili kan. Iya, makanya. Jadi misalnya alkoholnya 90 mili, 10 milinya si IO gitu. Fragrance gitu. Gila itu tapi banyak loh itu 10 mili itu banyak banget teman-teman. Banyak banget. Iya, wangi banget itu. Iya, jadi sabun aja ada wangi. Iya. Iya Mbak Lili, kalau misalnya 10% nggak mungkin, kalau 10 mili kan nggak mungkin karena essential oil kayak yang living aja itu kan botolannya 15 mili, itu udah berarti habis botol dong, mahal sekali kan gitu. Apalagi kalau pakai IL ya, berapa ratus ribu tuh. Iya, jadi maksudnya si alkohol yang mengandung 96% itu kan tinggi itu kan, biasanya kan kita yang di bawah 70 gitu kan, ini kan sekarang hampir 100 gitu, kemudian ditambah essential oil itu nggak apa-apa ya ke kulit ya. Nggak apa-apa. Ya, makanya tuh kenapa asal jangan metanol ya. Iya, iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau maaf mau tanya yang Mbak Yuli. Oh, silakan Mbak Yuli ya. Oke. Diffuser itu kalau kita nggak campurin kayak almond oil bisa ya? Atau harus? Oke. Nah, jadi gini Mbak Yuli. Itu kenapa yang di situ tuh kan ada minyaknya ya. Jadi sebaiknya jangan pakai minyak yang aneh-aneh. Kalau misalnya mau pakai minyak aneh-aneh, di Google dulu. Karena nggak semua minyak itu mereka penyerapan kepada ritnya itu bisa di ritnya. Kayak misalnya minyak zaitun. Aku udah baca minyak zaitun kan murah. Minyak kelapa kan murah. Jadi aku udah baca itu nggak bisa. Jadi masukin minyak kelapa sama minyak zaitun untuk rit diffuser itu nggak bisa. Nggak keluar wanginya ya Kak ya, yang dimaksud nggak bisa itu ya, atau gimana Kak? Nggak keluar wanginya tuh aku nggak tahu ya nggak keluar wanginya atau enggak, tapi dia tuh nggak akan nyerap ke ritnya, jadi nggak akan naik ke bambunya. Oke ya, ke batang ritnya, karena kan sebenarnya wangi-wangiannya itu kan masuk di minyaknya. Nah minyaknya itu kan dia akan nyerap ke bambunya dan bambunya itu yang akan wangi gitu. Nah jadi kalau itu minyak yang itu kan sebenarnya lumayan mahal ya. Kalau aku sih lebih suka tuh pakai alkohol. Jadi alkoholnya sendiri nanti berguna banget sih alkohol ini. Karena aku sendiri kalau beli alkohol tuh sekalian 5 liter, teman-teman. Kenapa? Karena aku sendiri pakai buat bersih-bersih. Jadi teman-teman aku kasih tips juga. Teman-teman nggak usah beli pembersih rumah lagi kayak pembersih kaca, terus pembersih pembersih meja gitu kan. Itu nggak usah beli lagi. Pakai aja alkohol yang pure grade alkohol itu yang teman-teman pakai buat pewangi, buat hand sanitizer, buat ini. Terus nanti kalau misalnya untuk rit diffuser pakai itu juga yang sama. Nah teman-teman pakai itu untuk bersih-bersih di rumah. Jadi supaya itu campurin sama asetik asid. Nah, asetik asid itu adalah cuka murni. Nah cuka murninya untuk pertama kasih 5%-an lah ya. 5% nanti coba naikin lagi 10%. Nah, jadi 10%, 5%, 10%, 5% atau 10% asetik asid, sisanya kasih alkohol ini. Teman-teman coba bersihin rumah pakai itu, kaca pakai itu bersih banget. Pakai untuk bersihin kayak minyak, karena aku kan buat sabun, kadang-kadang suka minyaknya tumpahan gitu di lantai, aku pakai itu bersih banget. Dan itu pastinya teman-teman nanti juga akan jauh lebih sehat, karena banyak pembersih itu sendiri banyak kimianya. Nanti aku share di ini ya, ada ini. Jadi di Singapura tuh mereka mengadakan ininya apa sih namanya? Banyak orang yang sakit gitu loh. Jadi orang sakit dan mereka tuh pakai air purifier di rumahnya. Nah, jadi orang satu rumah itu banyak yang sakit asma kayak gitu kan. Terus dia pakai air itu benar-benar membersihkan. Jadi dites juga nurunin kadar apanya gitu. Bukan cuma debu loh teman-teman. Dan dari saintisnya sendiri bilang kadar timbal bebasnya gitu ya. Kadar timbal bebas di udara mungkin ya. Gitu kali ya. Ya itu dari zat kimia yang ada di pembersihnya ternyata. Itu melayang-melayang di ininya. Jadi teman-teman di udara.
Iya, jadi kayak wangi-wangian itu sendiri tuh kok bisa nempel gitu kan. Itu juga ada kimianya makanya. Ntar aku share jadi teman-teman supaya tahu loh kok ini ya kadang misalnya kok anakku sering pilek pagi-pagi itu kadang-kadang mungkin bisa jadi itu ada beberapa faktor sih, tapi bisa jadi juga karena pembersih yang dipakai juga gitu. Atau anak suka asma kayak gitu misalnya. Nah, tapi kalau sampai anak kecil suka sering kayak gitu tuh biasanya juga karena cookies and milk syndrome sih. Nah, aku share ininya ya. Bagus sekali nih, bagus sekali. Jadi teman-teman nggak usah beli air purifier, ganti aja pembersihnya di rumah. Air purifier kan lumayan ya. Disinfektan udah sekalian jadi ini ya, air purifier. Iya. Air freshener. Oke, ini udah aku share ya teman-teman. Nanti ditonton aja. Oke. Oh, ada pertanyaan lagi? Udah 8:30 aku share. Iya Pak. Ini aromaterapi dengan perfume sama kah? Aromaterapi dengan perfume. Aromaterapi sama beda Pak. Jadi kalau parfum itu, nah parfum itu sebenarnya tuh ada banyak campurannya Pak. Banyakan tuh alkohol, terus pewangi. Dia tuh ada fragrance oil-nya. Jadi parfum itu sebenarnya tuh untungnya banyak banget. Bisnis parfum itu untungnya banyak banget. Kan bisa ini. Cuman ya itu kimianya juga banyak sekali sih. Jadi sebagai kita So ini kelas ini hanya aromaterapi, bukan parfumnya, bukan buat parfum. Bukan Pak. Kalau parfum itu sebenarnya nggak sesimpel itu sih Pak. Jadi sebenarnya yang saya ajarkan di sini Pak Ali itu supaya orang-orang itu lebih curious ya, lebih sadar tentang produk-produk natural. Jadi kalau bisa itu buat sendiri. Memang jangan bandingkan parfum buatan sendiri itu dengan parfum yang beli di toko. Itu pasti beda. Karena parfum yang buatan di toko itu pasti mereka kimianya banyak sekali Pak Ali. So itu aromaterapi ini dibuat sendiri, ekstraksi dia, extraction. Oh, enggak Pak. Jadi sudah dibeli yang ready made ya, yang sudah siap ya. Jadi ini Pak. Jadi sebenarnya Pak Ali nanti tinggal beli fragrance oil atau essential oil. Nah, terus nanti tinggal dicampur alkohol. Tiga media ya. Ya sebenarnya sih cuma dua sih Pak. Fragrance oil atau essential oil sama alkohol. Atau fragrance oil atau ya. Atau pilih salah satu maksudnya Pak. Ya, oke. Bisa pilih essential oil kalau mau ada efek healing ya, penyembuhan ya. Atau fragrance kalau hanya mau diambil aromanya gitu. So ini campurannya, mixture-nya dibuat sendiri. Self made, dibuat sendiri ya. Iya, karena DIY yang gitu loh Pak. Oh DIY, do it yourself. Iya, dan juga Bapak sebenarnya itu bukan cuma jadi multifungsi sih Pak. Jadi Bapak kayak ini aku pakai ini kan alkohol sama fragrance oil. Nah ini aku bawa kemana-mana untuk hand sanitizer, untuk bersihin meja. Karena untuk COVID kan kita harus sanitize ya. Oh oke. Ini ya. Untuk COVID. Jadi di sini saya ada tombol untuk tahu berapa mili. Ukur mili ya. Oh wow. Okay. Oh bisa pakai itu untuk apa alatnya? Ini 10 ml ini banyak nih 10 ml. Yeah. Oh iya. Banyak Pak, satu botol kecil. Iya. Tapi campurannya 10% ya 10% essential oil. Begitu. Oh itu tergantung sih Pak. Jadi sebenarnya kalau Bapak memang suka yang wangi banget, Bapak kasih banyakan. Nah, tapi kalau misalnya kan ada orang yang mereka nggak kuat sama wangi gitu kan, suka pusing gitu kalau kena wangi, terlalu wangi. Nah, itu bisa kurang. Jadi mungkin mereka nanya gini kali-kali,
untuk batas minimumnya tidak ada minimum ya, asal mereka udah dapatkan aroma yang diinginkan gitu ya. Untuk maksimumnya ada batasannya nggak Kak Lili? Maksimumnya, sebaiknya biar over limit ya. Iya, jangan sampai lebih dari ada dermal limit kan. Karena nanti kan jadinya alkoholnya jadi lebih dikit ya, karena kalau alkoholnya jadi dikit kan jadi nggak matiin kuman. Iya. Kalau fungsinya untuk itu ya, untuk bakteri ya. Iya. Kalau untuk aromanya untuk corona, kalau untuk corona apa aromaterapinya untuk mencegah? Biasanya sih eukaliptus. Apa namanya? Kan alkoholnya ya. Ada essential oil, tapi sebenarnya alkoholnya sendiri juga sih Pak. Iya. Yang mengandung antibakteri Pak, lavender itu antibakteri ya. Iya. Oh, lavender. Lavender itu antibakteri. Ada lagi nggak Kak Lili yang antibakteri banyak tuh? Ya. Alhamdulillah. Clove, cengkeh itu. Kalau cengkeh anti sakit ya. Anti nyeri itu. Oh, cengkeh ya. Sebab sekarang ini biasanya ada eukaliptus ya. Kalau yang lagi corona awal-awal kayaknya eukaliptus lagi marah-marahnya sempet ya Kak Lili ya waktu itu ya. Buat hampir semua untuk bersih rumah tangga juga pakai eukaliptus ya. Sempet ya. Itu lumayan murah kalau yang itu kali ya. Boleh pakai banyak tuh ya. Saya tidak tahu itu eukaliptus ya. Iya, eukaliptus. Bagus sekali ya aromaterapi untuk elakkan corona ya. Sekarang ini off topic sikit ya untuk perfume. Di Malaysia sekarang heboh pasal ambergris. Tahu ke ambergris? Nggak tahu Pak. Itu cairan daripada ikan paus. Ikan paus di laut dia mengeluarkan dia punya liquid nanti menjadi amber. Oh, oke. Ya muntahannya. Ambergris ya bilangnya ya. 1 kilo kalau 1 kilo harganya dalam 400.000 Malaysia. Oh, oke. Kalau di Indonesia lagi musim salmon, Pak. Pengobatan segala rupa pakai salmon. Oh, musim salmon. Ya. Bisa dapat di Indonesia Kak ambergris? Itu nggak tahu ambergrisnya, nggak tahu kolagennya yang dipakai tuh buat aneka pengobatan. Ya. Mahal sekali itu. Iya sih Pak, harusnya sih. Kayaknya gini mungkin ya Kak Lili, Pak Alinya lebih ke healing ya, sense-nya. Mungkin nanti dia pertanyaannya seputar itu ya. Untuk Kak Rana ada yang mau ditanyakan lagi nggak sama Kak Yuli? Kak Nila udah gelisah kayaknya, pengen ada yang tanyain. Silahkan. Kalau untuk parfum gimana? Kalau tadi kan hand sanitizer tuh. Ya. Parfum. Ya. Kalau sebenarnya sih ini cukup multifungsi sih kayak gini. Apapun ini bisa buat air freshener juga sih kayak gini. Nah ini juga wangi gitu. Ini wangi gitu. Karena kok misalnya naik Gojek, itu aku semprotin aja gitu 1 jam kayak masih nempel bau. Iya. Jadi ya tapi teman mungkin jangan harap kayak lama banget kali ya kalau nempel wangi kayak 6 jam gitu, itu udah kimianya udah banyak banget itu pastinya. Tadi saya dengar perkataan lilin ya, ada aromaterapi lilin ya untuk bakar. Ya, itu kelasnya di materinya ada banyak Pak Ali. Jadi ada lilin juga, ada wax melt. Wax. Ya, nanti bisa dicek di modulnya. Ini minta maaf bertanya, ini saya masuk kelas ini agak terlewat, mungkin banyak informasi tidak dapat. Adakah ini ada grup WhatsApp-nya? Ada ya, oke. Ya. Sebab saya minta maaf, saya lambat sedikit masuk. Nggak apa-apa, Pak Ali. Sedikit diterangkan ya buat Pak Ali yang baru bergabung ya, karena Pak Ali juga berdaftar. Jadi nanti hari ini kelas kita Zoom seputar penyampaian materi prolognya lah ya,
tentang kenapa belajar bikin aromaterapi sama apa itu aromaterapi yang tadi udah dijelaskan sama Kak Lili. Nah, hari ini kita belajar melalui Zoom selama 1 hari. Nah, mulai besok sampai dengan tanggal 28 sudah tidak ada Zoom, kelasnya bisa ditanyakan melalui WhatsApp group kalau ada yang ingin tanyakan. Kan sudah dikasih modul materi nanti sama video tutorial gitu. Nah, nanti saat praktek kelas Zoom ada kesulitan bisa ini ditanyakan kelas Zoom di WhatsApp nanti group. ada lagi ya esok hari ya? Nggak ada, hanya 1 hari, kelas Zoom-nya, hanya hari ini saja. Oke. Nah, untuk seminggu ke depan kita melalui WhatsApp group gitu. Oke, paham. Oh, untuk minggu ke depan. Paham ya Pak Ali ya? Paham. Ya, sampai tanggal 28 gitu ya. Oke. Nanti kalau ada kesulitan saat praktek bisa ditanyakan. Ya. Melalui Tidak apa, Malaysia dengan Indonesia enggak ada beda. Kalau ada beda kita bisa paham. Percakapannya. Iya, Pak. Iya. Oke. Kalau gitu ini aku play videonya ya, teman-teman ya. Nanti tuh videonya teman-teman dapat semua kok. Jadi nanti bisa ini. Bentar ya teman-teman. Aduh. Ini Word-nya Kak. Iya. Maaf tadi aku salah. Udah kelihatan nggak ini? Ada masuk ke YouTube. Udah kelihatan. Ya, nampak. Bisa. Oke, aku main. So what? Sebentar ya teman-teman.
Oke, ada pertanyaan? Oke, aku lanjut ya. Aku share dulu ya. Itu tadi kan dia pakai Mika karena nggak mau beli ini apa namanya. Sebenarnya kalau warna yang bagus itu pakai krayon. Nah, kalau nanti kan Mbak Nila ada anak tuh. Nah, kan ada krayon, pakai itu aja. Nah, kalau Mika itu karena aku pakai, karena aku biasa buat sabun, jadi aku ada sisa Mika, jadi aku pakai itu. Pakai Mika itu sebenarnya kurang bagus dan juga mahal. Dia jadi ngendep di bawah sih teman-teman. Terus kalau teman-teman yang heat gun itu nggak usah beli heat gun, di rumah pasti ada hair dryer, pakai hair dryer aja. Oke, aku lanjut lagi. Oke, yang DIY red diffuser ya. Dan aku kecilin. Ini kecil. Ya. Oke.
Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Itu tadi kan pakai fragrance oil-nya rose ya? Ya. Kalau selain fragrance oil, aku adanya essential oil bisa ya? Bisa, tapi jadi mahal, Mbak Nila. Oke. Ya, karena itu pakainya sebenarnya banyak. Tapi kalau Mbak Nila, saya pakai fragrance oil pun, itu jauh lebih murah daripada beli reed diffuser yang ada di online itu. Reed diffuser yang kecil-kecil aja itu udah ratusan ribu kan, minimal 100 ribuan gitu. Nah, padahal kalau beli fragrance oil yang itu aja berapa 100 mili aja paling 50 ribuan gitu kan. Itu pakainya memang banyak sih. Jadi kalau misalnya mau wanginya kuat tuh banyakin fragrance oilnya. Dan itu aku jamin banget itu wanginya itu sampai sekamar. Wangi banget. Nah, kalau misalnya nanti kenapa kok kadang misalnya udah lama nih, misalnya udah sebulan 2 bulan gitu kok wanginya hilang gitu kan. Mulai nih dibalik aja ini apa namanya reed diffusernya itu yang batangan ya. Kalau yang bunga susah. Itu di putar balik. Jadi yang atas ditaruh bawah. Nah, itu akan jauh lebih murah banget. Nah, stick-sticknya itu kalau mau beli itu namanya apa sih? Itu namanya reed. Bentar ya. REED. REED. Ini boleh dibuat diffuser untuk kereta. Dia letak dalam kereta. Bisa? Oh, di mobil. Di mobil. Bisa. Oh. Wah, nggak tahu ya, Pak. Harusnya sih bisa sih, Pak. Cuman masalahnya itu kan itu, Pak. Dia tuh goyang-goyang ya. Itu kan ada minyak. Ntar rem mendadak nanti tumpah lagi. Oke. Iya. Mungkin kalau buatin mobil, kita biasanya kan ada gantungan yang bentuknya kayu. Jadi tetesin di kayunya gitu. Iya, itu nggak? Sangat bagus tuh idenya. Bagus banget ide Mbak Nila ya. Nah, itu juga bisa, Pak. Ya. Tapi yang bagusnya kita buat sendiri, jadi boleh pilih apa baunya, ya kan? Iya. Kalau di Malaysia, botol macam ini rasa dalam RM60, RM70. Wah, 80.000. Iya. Padahal ya tapi itu. Bila saya ikut, sebab itu saya mau tahu bila saya ikut kelas, jadi saya bisa tahu gimana itu essential oil campur fragrance oil bisa jadi aromaterapi. Rupanya simple saja ya, mudah ya. Cuma hanya lebih tahu macam mana ramuannya, resepi ya. Iya. Formulasi. Iya. Kalau makin banyak fragrance oilnya makin ini sih, makin wangi. Cuman ya jangan fragrance oil semua ya, karena nanti karena alkoholnya itu yang bantu dia nyerap di situnya. Nanti dia jadi nanti makin lama habis isiin aja ininya apa? Alkoholnya jenis apa? Metanol ya? Jangan, Pak. Yang pure grain alkohol, isopropil atau etanol. Jangan metanol ya. Jangan. Isopropil dengan etanol. Metanol dia mudah meruap, mudah terbakar ya. Iya, dan juga itu nggak bagus kesehatan sih Pak Ali. Dan wanginya itu terlalu ya. Jadi nanti kalau dicampur sama fragrance oil nanti dia wanginya ketutup gitu. Wangi metanol. So guna etanol dengan isopropyl. Ya, begitu. Etanol atau isopropyl atau pure grain alkohol ya. Nah. Atau Pak, bukan dicampur ya atau. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Itu tahan berapa lama ya? Yang mana? Yang reed diffuser itu? Itu ya sebenarnya sih kalau alkohol itu cepat sih, tapi wanginya itu jauh lebih kuat yang pakai alkohol doang. Alkohol sama fragrance oil ya. Itu lebih cepat habis. Tapi wanginya itu wah kuat banget lah. Kayak kuat banget. Kayak satu kamarku ini, aduh ini gimana lihatnya ya. Satu kamar ini nggak tahu berapa ya. Satu kamar itu pakai satu itu aja udah keluar wanginya. Mungkin banyak diguna di hotel-hotel ya. Di hotel. So,
Biasanya di untuk hotel-hotel tuh lebih murah pakai itu sih Pak. Biasanya kayak yang itu loh Pak. Apa dia yang otomatis itu loh. Oh ya. Ya itu. Diffuser. Diffuser ya. Diffuser. Ya. Tapi ini wangi sebenarnya ada unsur misterius. Kalau malam-malam tiba-tiba bau wangi itu bahaya itu. Lah, ya kalau wanginya beda ya Pak ya. Ya, saya pernah kena itu jam pukul 3 pagi, 4 pagi saya keluar tiba-tiba bau wangi. Saya bertanya mana data ini. Ya. Waduh. Ya, bisa itu. Iya. Misterius. Orang Malaysia cakap misterius. Ya, horor Pak itu. Untung wanginya doang Pak. Untung nggak kelihatan itunya. Penampakannya. Oh iya. Takut. Takut Liliana, sekali kalau saya malam-malam. Mbak Liliana, aku ada pertanyaan. Aku tuh kan pakai diffuser di rumah yang ada sumbunya dan bisa dibakar pakai api tuh ada juga. Dia kayak gini botolnya. Kalau dibuka ada seperti ininya kan, ada apa sih kayak batunya, terus ada sumbunya. Jadi isinya botolnya kayak gini. Kalau saya baca sih kandungannya itu alkohol, air sama fragrance doang nih. Oh gitu. Oke. Ya coba aja Mbak. Coba. Bisa juga kali ya. Iya. Bahan air sih dia. Bisa ya. Iya. Sebenarnya ada air katanya. Itu water. Kandungannya isoprofil alkohol 87,72%, water 11%, fragrance-nya 1,13. Ini baunya, terus kalau pasang ini satu ruangan bisa ada air ya. Bau masakan dapur pun hilang gitu kalau pakai ini. Tapi mahal banget. Cuma ini mahal banget Mbak Liliana. Jadi kalau misalnya memang bisa bikin, ya oke banget sih gitu ya. Iya, cobain aja Mbak, cobain. Ya, iya itu cobain aja Mbak. Mahal banget, aku tahu mahal banget. Bisa dicampur dengan air lah, kandungannya. Bisa alkohol kan nyampur dengan air. Nah, air itu bagaimana? Air pipe kah, air mineral atau gimana? Air, wah, kalau itu pakai air minum aja sih nanti Mbak Dita ya. Jadi jangan pakai air. Minum. Iya. Wah, bagus ya. Praktekin Mbak Nila, nanti kabarin di grup. Wah, bisa jualan. Ya. Soalnya aku sayang karena sebotol ini kan mahal. Jadi aku pikir, wah, emang terus kalau bakar juga kan nggak boleh lebih dari 20 menit. Karena 20 menit aja udah mantap gitu. Iya, oh gitu. Itu keluar apinya nggak atau enggak? Iya, pertamanya kan kita nyalain, apinya membesar kan. Nah, itu kita tunggulah 2 menit, kemudian apinya kita matiin. Nanti dia akan selalu panas dan keluar wangi-wangiannya. Kalau udah 20 menit ya kita tutup supaya nggak mubazir si oil kan. Kita tutup gitu. Iya. Oh, bisa dibakar. Ya, bisa dibakar. Jadi ada kayak batunya gitu di sini. Apinya 2 menit aja, terus kita tiupkan, apinya mati. Nah, kita taruh aja, dia akan wangi kan satu ruangan. Kalau kita udah start, udah wangi, ruangannya udah kita tutup. Jadi supaya batunya itu juga nanti kan dingin kan dia panas kan, kita tutup. Jadi oilnya nggak menguap lagi gitu. Iya. Masuk akal sih itu keluar apinya, soalnya kan pakai alkohol kan. Sebotol gini kan bisa sebotol gini 500.000. Iya. Ini berapa liter ya? Ya Allah, Pak. Aduh. RM150 Malaysia. Ya, jadi mending bikin ya. Mending bikin aja. Berapa liter itu? Berapa liter? 500 mili ya tadi, Pak. Oh, 500. Lebih. Liter deh ini. Oke. Liter. Bisa buat berapa kali bakar tuh, Mbak? Dia bilang kalau dinyalain terus 40 jam. Kalau satu botol ini sama dengan 40 jam. Oh, oke. Oh, ini menarik sekali. Produk mana? Malaysia, produk Indonesia kan? Tulisannya sih produk Paris. Paris. Tapi dijualnya di mall.
Di mall-mall tuh dia ada counternya gitu. Iya. Oh, saya kan Indonesia punya produk. Bukan. Lalu import ya. Oh, kalau berhasil ntar Mbak Nina bisa buka itu Mbak saingannya, buka merek sendiri. Nanti aku dituntut lagi. Enggak, maksudnya pakai merek yang lain, jangan merek yang sama. Iya. Kalau Indonesia punya fragrance, apa produknya? Apa bauannya? Jenisnya? Indonesia. Oh, nggak tahu Pak. Biasanya beli di online sih Pak Ali. Di Tokopedia. Shopee ya? Iya, ada macam-macam kan. Bapak cari aja fragrance oil gitu. Nanti ada pilihan. Oke. Bagus. Ini banget nih Mbak Nila. Jadi okay. Ya sebenarnya ini fragrance, ini bauan bagus untuk orang sekarang stres corona karena banyak tinggal di rumah berkurung, nggak kerja, nggak bisa keluar, jadi stres. Kalau kita ada bauan nanti bisa hilangkan stres pemikiran gitu. Iya, setuju sih Pak. Ya Malaysia memang terus orang stres karena corona, ada yang bunuh diri ya, suicide. Banyak case. Diambil tali di kat sini, terus gantung diri. Aduh, Bapak. Di Malaysia banyak case. Aduh, Bapak seru banget sih. Oke, kita lanjut aja. Maaf, cuma sharing di Malaysia memang mama benar ya. Dia orang ikat tali begini, terus digantung macam ini. Aduh. Jadi kita mau menolong orang supaya tidak stres. Jadi mungkin bauan bisa membantu pemikirannya supaya dia waras, ya begitu. Macam saya mencari formulasi terapi yang boleh digunakan untuk stres, ya. Iya betul Pak, betul. Ini bentar aku ini ya, kita udah jam 9 ini kenapa Mbak Ain udah kok nggak ada ya? Bentar ini. Oke, aku share screen yang soy wax ya. Itu soy wax itu maksudnya itu kedelai Pak. Kalau bahasa dipanggil itu apa nih soy kacang kedelai. Kacang soy kan sejenis kacang kan. Iya Pak. Tapi ini bukan ya? Ini bukan itu ya Pak. Bapak beli kacang kedelai tapi Bapak beli soy wax. Nanti beli di online namanya soy wax. Oke, soy wax. Ya. Oke, aku ini di bahasa Malaysia dipanggil soya, kacang soya. Soy. Oh, iya. Iya, tapi ini di Malaysia nggak tahu Pak. Ini soy wax ya, soy wax. Okay. Soalnya di Indonesia juga ngomongnya soy wax gitu. Itu bahasa Inggris sih Pak. Proses di Malaysia juga ini sih. Oke, aku nggak ada beda Malaysia Indonesia. Iya. Tapi di luar negeri pun juga mereka ngomongnya soy wax juga sih kalau nanti nonton di YouTube gitu. Mereka ngomongnya juga soy wax kok. Oke, aku ya. Bagus ya ini kelas. Oh iya, makasih Pak Ali. Oke. Soy wax. Oke. Oh ini YouTube ya? Iya Pak. Semua orang bisa tengok. Oh ini. So soy wax ini beli di online.
Ada pertanyaan tadi, Pak Ali tanya apa ya? Itu bisa dibakar ya? Ada sumbunya? Nggak ada, Pak. Yang ini buat, jadi ini wax sachet namanya. Jadi biasanya tuh mereka tuh ditaruh di lemari gitu kan, Pak, digantung gitu. Itu wangi-wangian. Nah, terus nanti itu bunganya untuk apa? Jadi kalau misalnya wanginya udah hilang, fragrance-nya itu ditetesin lagi bunganya. Itu jadi banyak orang pakai ini tuh untuk ya gitu loh sekarang. Ya sebelumnya tuh lagi ngetren, makanya saya buatin kelasnya untuk itu. Jadi kan sebenarnya kan pakai wax-nya kan bisa buat macam-macam ya. Jadi bisa buat bukan cuma lilin tapi wax melt, wax sachet gitu. Itu Pak. Nah, wax tuh nampak macam sabun ya. Bukan untuk mandi ya. Bukan Pak. Bukan. Wax itu yang untuk lilin juga Pak, wax yang sama. Oke. Ya. Tapi bisa dibakar ya, macam lilin nggak bisa ya? Itu kalau Bapak mau bakar, tapi itu dia nggak ada sumbunya ya Pak. Jadi nanti ini apa namanya Bapak harus kayak untuk aroma kayak tahu nggak Pak yang untuk aromaterapi yang bawahnya ada lilinnya, terus dia lilinnya membakar. Nah itu, nanti itu Bapak, iya tempat bakarnya itu bisa sih. Kalau Bapak mau bakar itu nanti juga bisa kayak gitu. Maksudnya bisa dibakar, tapi guna bekasnya ya? Bekasnya gimana Pak? Bekas apa Pak? Halo? Oh. Iya. Oke. Kasih kan. Oke. Ini kenapa jadi nggak ada orang ya? Iya. Oh gini nih. Oke teman-teman. Ini kan udah jam 9. Itu sebenarnya masih ada video lagi. Tapi kan saya udah share ya ke teman-teman ya. Kalau itu videonya ada yang udah aku share, nanti teman-teman bisa nonton lagi. Nanti daripada teman-teman kemalaman ya, ada yang soy wax tart sama DIY fragrance spray. Nah, nanti teman Danila sama Yulia sama Pak Ali nanti tonton aja. Kalau ada pertanyaan bisa ini. Untuk malam ini untuk yang fragrance-nya nanti aku kirim ke Mbak Nila ya. Karena tadi yang yang itu keren banget itu. Aku tunggu hasilnya ya Mbak Nila ya. Terima kasih. Kontak ya untuk minta alamatnya. Biar aku kirimin. Oke. Oke. Ya malam ya teman-teman. Malam Mbak Nila. Oke, jumpa lagi. Sudah habis ya? Ya sudah. Nanti bisa jumpa di rumah ya. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.